Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Silaturrahmi yang dirahmati Allah. Begitu pula anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Kita semua bersama-sama pada saat ini sedang berada di bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bulan sebelumnya, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah bersama bulan Rajab merupakan 4 bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bertanya-tanya, apa kiranya yang diharamkan Allah? Apa kiranya yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pada ayat 36 dari surah At-Taubah, Allah berfirman, Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah semenjak Allah menciptakan langit bumi sebanyak 12 bulan. 4 bulan diantaranya merupakan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Itulah merupakan ajaran yang lurus. Siapa yang mengikutinya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluruskan kehidupannya. Lalu Allah sebutkan larangan yang Allah larang pada bulan-bulan yang diharamkan tersebut. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi sesama kalian pada bulan-bulan tersebut. Larangan ini bukan berarti kita diharamkan untuk berbuat kezaliman pada bulan-bulan haram lalu di bulan yang lain dibolehkan. Bukan itu maksudnya. Tapi melalui pendidikan di bulan yang haram, Allah mendidik kita untuk apa? Menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan zalim. Begitu juga Allah menentukan sebagian tempat di muka bumi seperti kota suci Mekah, kota suci Madinah, kota suci Yerusalem, juga dalam rangka mendidik kita agar membiasakan diri kita menjauhi kezaliman. Dengan sendirinya kalau kita melatih untuk menjauhkan diri dari kezaliman dan berbiasa berbuat kebaikan, akan menjadi kebiasaan yang melekat dari diri kita. Oleh karena itu seluruh jenis kezaliman pada waktu yang biasa haram di bulan-bulan yang diharamkan, maka pengharamannya lebih kuat dan dosanya berlipat ganda bagi yang melakukan. Tahu tidak para jamaah sekalian, kezaliman apa yang paling besar? Kezaliman apa yang paling besar? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Luqman ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah.
Karena mempersekutukan Allah merupakan kezaliman yang amat besar. Tuhan kita Allah menciptakan kita tanpa sekutu. Menganugerahkan kita ilmu, kecerdasan, menempatkan kita di muka bumi sebagai khalifahnya tanpa sekutu. Seluruh sistem pada tubuh kita bekerja dengan sempurna dikendalikan Allah tanpa sekutu. Lalu alasan apa bagi kita semua, manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya? Apa alasan kita? Maka siapa yang melakukan perbuatan semacam ini mempersekutukan Allah, berarti dia berkhianat terhadap Allah, ingkar kepada Allah, dan dia berbuat kezaliman terhadap dirinya. Karena Allah tetapkan siapa yang mempersekutukan Allah, Allah akan jerumuskan dirinya kekal dalam adab api neraka. Orang yang mempersekutukan Allah berarti menjadikan syaitan sebagai walinya, maka Allah akan berlepas tangan dari dirinya. Oleh karena itu kesyirikan ini sebab dan pangkal segala bencana dan kecelakaan. Begitu juga orang yang mengingkari kebaikan kedua orang tuanya, bersikap durhaka, tidak berbuat kebajikan kepada mereka, mengingat jasa-jasa kebaikan mereka, ini juga merupakan perbuatan zalim yang amat besar. Oleh karena itu apabila mempersekutukan Allah, dosa yang tak terampunkan yang berada pada kedudukan yang pertama, mengingkari kebaikan kedua orang tua kita walaupun dua-duanya orang yang kafir, merupakan dosa yang berada pada urutan yang kedua. Walaupun dia salat, walaupun dia beribadah pada Allah, walaupun dia tidak mempersekutukan Allah, di saat dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan mencium bau surga. Walaupun kedua orang tuanya orang musyrik, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada setiap anak manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa yang diperintahkan kedua orang tua dari perbuatan yang tidak benar, Allah larang kita mengikuti mereka, tapi Allah wajibkan kita menggauli mereka dengan cara yang baik dan mulia. Oleh karena itu orang-orang yang berbuat kebajikan kepada kedua orang tuanya, bakti kepada mereka, sebelum di hari akhirat Allah akan balas mereka dalam kehidupan dunia. Begitu juga yang ingkar durhaka kepada kedua orang tuanya, sebelum dia mencicipi azab di hari kemudian nanti, di dunia Allah akan balas perbuatan-perbuatan mereka. Begitu juga hadirin sekalian, kezaliman yang dilakukan seseorang pada pasangannya, suami pada istrinya, istri pada suaminya, orang tua juga pada anaknya, kita sesama apa? Sesama teman, sejawat, sekolah, berbuat aniaya kepada saudaranya merupakan perbuatan yang sebetulnya akan merugikan kita. Sebelum kita merugikan orang lain, akan merugikan diri kita semuanya. Tapi orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan zalim, Allah berfirman, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka Allah sediakan keamanan dan mereka berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menjaga hak Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, Allah akan menjaga hak kita dan apa-apa yang kita cintai. Allah akan selalu melimpahkan rahmatnya atas kita dan terhadap orang-orang yang kita cintai. Tapi sebaliknya, begitu kita mempersekutukan Allah, yang adalah kegelapan, kesialan, kepengapan dalam hidup ini. Oleh karena itu kita semua sebagai orang-orang yang beriman, dari mulai dini kita selalu mengingatkan kita akan kebesaran keagungan Allah. Begitu pula keesaannya dalam hidup ini, sebagaimana yang Allah ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi ucapan yang berasal dari keimanan, keyakinan, dan kita menyesuaikan hidup kita dengan tuntunan Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad. Ini juga merupakan tafsir dari apa? Dari Allah Al-Ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang berdiri sendiri, segala sesuatu bergantung padanya, sedangkan dia tidak bergantung kepada sesuatu. Segala sesuatu butuh kepada Allah, tapi Allah tidak butuh kepada sesuatu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menetapkan ketentuannya, dan tak ada seorang pun yang kuasa meralat apa yang ditetapkan Allah. Siapa yang diberi oleh Allah, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi, tapi yang dilarang, dihalangi oleh Allah, tidak ada seorang pun yang kuasa untuk membuka. Maka sebagai seorang hamba yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan sendirinya dalam hidup ini dia hanya akan bergantung, berpegang, bersandar kepada Allah As-Samad. Zatnya berbeda dengan makhluk-makhluknya. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Walam yulad, tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan dirinya, dan dirinya tidak serupa dengan segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi para jamaah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila perbuatan baik dan keadilan membawa kedamaian, kerukunan dan kecintaan di antara kita, maka kezaliman ini akan merusak kehidupan kita. Oleh karena itu, masyarakat yang hidup dalam keadilan, walaupun tidak beriman, Allah berkahi kehidupan mereka. Tapi masyarakat yang hidup dalam kezaliman, walaupun dari kalangan kaum muslimin, rahmat keberkahan dicabut dari mereka. Jadi tugas kita ini bukan hanya kita beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, tapi kita mengikuti petunjuk Allah dan bimbingannya untuk hidup lurus, menegakkan keadilan, dan menjauhkan diri kita dari kezaliman. Dalam satu hadis qudsi diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala meriwayatkan dari Tuhannya, bukan dari Al-Quran, tapi dari hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah mengharamkan atas dirinya untuk berbuat aniaya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman ini haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat aniaya di antara kalian. Nabi juga mengingatkan, ittaqu da'watal mazlum, hati-hati dari doa orang yang teraniaya. Karena doa orang yang teraniaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk dikabulkan. Jadi kalau kita bersama teman-teman kita berbuat aniaya, jangan kita pandang sepele. Akhirnya gara-gara ucapan yang menyakiti saudara kita, menjatuhkan dirinya, ya, mengakibatkan wal'iyadzubillah kita mengalami kesialan dalam perjalanan kita. Ada seorang yang hampir sukses dalam usahanya. Semuanya dalam keadaan mulus, syarat-syarat dipenuhi. Disebabkan karena dia berbuat kezaliman, Allah jauhkan dari kebaikan yang sudah hampir berada pada jangkauan tangan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kalau kita lihat jauh dari kebaikan, artinya sulit untuk mendapatkan, tapi karena perbuatan baik yang dilakukan, ketaatan yang dilakukan pada orang tuanya, atau perbuatan baik yang dilakukan pada saudaranya, dia mendapatkan kebaikan yang tidak terduga-duga. Yang diinginkan Allah dari kita semua, hidup beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menegakkan keadilan, berbuat kebaikan terhadap sesama manusia. Semua yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan-perbuatan buruk, sedangkan yang Allah perintahkan
adalah perbuatan-perbuatan baik yang membawa betul-betul kebahagiaan dalam hidup kita. Oleh karena itu misi Nabi kita Muhammad SAW tidak lain adalah menyempurnakan akhlak dan pekerti yang luhur. Oleh karena itu dapat dikatakan agama Islam ini agama yang mengajarkan kita makarimul akhlak. Kalau seorang sholat, seorang berpuasa, seorang berhaji, tapi akhlaknya tidak baik, berbuat kezaliman terhadap sesamanya, orang ini dilihat oleh Allah apa tidak? Sama sekali tidak akan dilihat oleh Allah, begitu pula amal-amalnya. Hingga Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, amal soleh yang diterima Allah dari orang yang bertakwa. Seorang berbuat kebajikan sederhana, kecil, tapi dia orang yang bertakwa, dari usaha yang halal, dari hidup yang bersih, dan dia berakhlak mulia, amalnya memiliki nilai yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita merupakan suri tauladan bagi kita, dan beliau mendapatkan pujian dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau seorang mendapatkan pujian dengan akhlak pekertinya yang luhur dari Allah, ini menggambarkan betul-betul puncak kemanusiaan. Dia manusia yang terdiri dari hawa nafsu, juga mengalami godaan syaitan, tapi ternyata mampu mengalahkan syaitan yang mengendalikan nafsunya, hidup dengan nilai-nilai Rabbani. Berakhlak mulia, berkata mulia, bersikap mulia, memperlakukan juga sesamanya dengan perlakuan-perlakuan yang mulia. Dari contoh-contoh kecintaan Allah dan Rasulnya kepada akhlak dan pekerti yang luhur. Satu hari seusai peperangan, tawanan-tawanan perang dikumpulkan. Ada pria, ada wanita. Islam mengajarkan kita memperlakukan tawanan dengan mulia, tidak berbuat aniaya, tidak mencemarkan kehormatan mereka. Nah, di antara mereka ada seorang wanita yang cantik, jelita, bercahaya. Dia tampil berdiri di hadapan Rasul. Dia mengatakan, saya dengar kamu mencintai akhlak dan pekerti yang luhur. Ayah saya orang yang mencintai akhlak dan pekerti yang luhur. Dia menyambut tamu yang datang, memberikan makan orang yang miskin, hingga di rumahnya dia menyalakan api dari tempat yang tinggi agar orang-orang yang berjalan di padang pasir di malam hari kalau kemalaman bisa mampir ke rumahnya. Dan dia juga mendamaikan di antara orang yang berselisih sampai harta kekayaannya habis untuk mendamaikan orang. Rasulullah bertanya, man abuki ayyatuhal mar'ah, siapa ayah kamu? Dia mengatakan Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini dikenal sebagai seorang yang amat dermawan dan mencintai kebajikan. Sampai menghabiskan seluruh hartanya. Sampai kalau orang Arab mengatakan, Ja'ani Hatim, datang kepadaku Hatim, maksudnya datang kepadaku seorang yang dermawan. Ini nama ini identik dengan apa? Dengan sifat dermawan. Begitu Rasulullah mendengar wanita ini, putri dari Hatim At-Ta'i, walaupun dia bukan seorang muslim, dia mengatakan muliakan wanita ini. Muliakan wanita ini karena ayahnya mencintai akhlak pekerti yang luhur, dan Allah dan Rasulnya amat-amat mencintai akhlak dan pekerti yang luhur. Oleh karena itu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, Ala adullukum ala aqrabikum minni manzilan yaumal qiyamah. Mau enggak kalian saya tunjukkan orang yang paling dekat dengan saya kedudukannya di hari kemudian nanti. Sahabat kan bertanya-tanya siapa kira-kira. Ada yang mengatakan sahabat-sahabat yang terdahulu yang berjuang bersama Rasul. Ada lagi yang mengatakan orang-orang yang berasal dari keluarganya. Bermacam-macam tebakan keluar dari mulut apa? Dari mulut siapa? Para sahabat.
Rasulullah mengatakan ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dari aku. Rasul tidak menunjuk kepada kerabatnya, tidak menunjuk kepada bangsa Quraisy, tidak menunjuk kepada sahabat-sahabat besar, tapi Rasulullah menunjuk kepada kriteria. Orang yang paling dekat dari aku di hari kiamat nanti, orang yang paling mulia akhlak. Orang yang paling mulia akhlaknya. Al-muwatta'una aknafa, yang merendahkan sayapnya, artinya orang-orang yang penuh tawabu di hadapan Allah. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, dan mereka ini mudah dengan akhlaknya mendekatkan orang kepadanya, membuat akrab. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita lihat bagaimana yang disebutkan Rasul sebagai orang yang paling dekat dengan dirinya adalah orang-orang yang akhlak dan pekertinya paling baik dan paling mulia. Kira-kira kalau manusia berlomba dalam akhlak, setiap orang punya kesempatan tidak? Mau yang kaya, miskin, ya, yang rendah statusnya, orang merdeka atau hamba sahaya, semua bisa berlomba-lomba dalam hal ini. Oleh karena itu kita lihat orang seperti Bilal, Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi. Abu Jahal Allah rendahkan, begitu juga Abu Lahab paman Nabi. Salman diangkat sebagai keluarga Rasul. Ammar bin Yasir juga mendapatkan kemuliaan dari Rasul. Padahal tadinya hamba-hamba sahaya yang kerjanya membersihkan kotoran hewan dan membersihkan kotoran manusia. Tapi datang Islam memuliakan manusia bukan karena nasabnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena bangsanya, tapi karena iman takwa yang melahirkan akhlak dan pekerti yang luhur. Jadi bagi kita semua para jamaah sekalian, Allah berikan kesempatan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Adapun nasab itu pemberian Allah, bukan dari usaha. Betul tak? Kalau disyukuri Allah akan mengangkat derajat. Tidak bersyukur Allah akan campakkan dirinya bersama orang-orang seperti Abu Lahab. Oleh karena itu putra Nuh bersama istrinya, walaupun dari keluarga Nabi yang mulia, Allah jerumuskan mereka ke dalam api neraka. Bahkan anaknya ditenggelamkan di hadapan sang ayah. Begitu juga istri Nabi Allah Lut, Allah binasakan. Suaminya pergi bersama anaknya, sang ibu ditinggalkan bersama kaumnya, dibinasakan Allah. Tapi sebaliknya, Fir'aun yang durjana, istrinya beriman, bergabung bersama Nabi Allah Musa, Allah selamatkan, muliakan dirinya. Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Oleh karena itu, kita semua punya kesempatan yang sama. Siapa saja di antara kita semua yang akhlaknya baik dan mulia, dia orang yang memiliki tempat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai anak-anak kita yang biasa menuntut ilmu, jangan pernah biasakan mulut berkata yang tidak baik. Jangan pernah berkata yang tidak baik, berbuat yang tidak baik, merendahkan, menjatuhkan saudaranya. Karena sebagaimana perbuatannya, Allah akan balas dirinya. Suka menjatuhkan orang lain, Allah jatuhkan dirinya. Yang merendahkan orang lain, Allah rendahkan dirinya. Yang menghina orang lain, Allah hinakan dirinya. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Berbuatlah sesuka hatimu. Sebagaimana perbuatan kamu, kamu akan terima balasan kamu. Yang berbuat kebajikan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan orang yang berbuat kebaikan adalah kebaikan? Betul tak? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kemuliaan tergantung bagaimana sikap kita. Allah buka pintu kesempatan. Yang menginginkan kemuliaan, Allah berikan. Yang menginginkan kehidupan bebas tanpa kendali, mengikuti hawa nafsunya, Allah biarkan. Tapi dia akan menerima balasan. Para jamaah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Pada haji Nabi terakhir, pada khutbah wada atau khutbah perpisahan Nabi kita menyampaikan pesan-pesan kepada umat manusia. Dan memerintahkan semua yang hadir untuk menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Terkadang yang mendengar dari seseorang lebih menyambut daripada apa? Daripada yang mendengar langsung.
Nabi bertanya, ini saya hanya simpulkan secara singkat saja dan sering mungkin para jamaah mendengar. Tahukah kalian negeri apa negeri kalian ini? Kota apa? Kota kalian ini. Sahabat dengan tawadhu mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ta'adduban amama Rasulillah. Rasulullah mengatakan alaisal baladal haram, bukankah negeri yang diharamkan Allah? Qalu bala ya Rasulullah, mereka mengatakan benar wahai Rasulullah. Lalu kedua kalinya Rasulullah bertanya, atadruna ayyu syahrin syahrukum hadza? Tahukah kalian bulan apa bulan kalian ini? Sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kembali Nabi mengatakan alaysa asy-syahrul haram syahrul dzulhijjah, bukankah ini bulan haram itu bulan Dzulhijjah? Sahabat mengatakan benar wahai Rasulullah. Yang terakhir Rasulullah bertanya, atadruna ayyu yaumin yaumukum hadza? Tahukah kalian hari apa hari kalian ini? Sahabat juga mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi mengatakan alaysa yauman nahri, bukankah ini merupakan hari penyembelihan, hari yang amat suci dan mulia? Sahabat mengatakan qalu bala ya Rasulullah. Dari pertanyaan ini Rasulullah menekankan kepada sesuatu yang penting. Dengarkanlah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala haramkan darah kalian. Demikian pula mengharamkan harta sesama kalian. Juga mengharamkan kehormatan kalian sebagaimana Allah mengharamkan kota suci ini. Di bulan suci yang Allah haramkan dan di hari yang suci yaitu hari Nahar. Jadi Allah haramkan darah, harta, kehormatan sesama kita sebagaimana haramnya ketiga kesucian tadi. Di sini menunjukkan hari sekalian bahwa ini bukan merupakan main-main. Jadi kalau anak-anak kita semenjak dini dibiasakan berkata yang baik, bersikap yang mulia, walaupun dalam canda dan humornya, niscaya insya Allah yang akan tumbuh adalah akhlak dan pekerti yang luhur. Jangan kita terbiasa mengutip, memetik dari canda-canda humor-humor yang terdapat di YouTube atau di televisi. Semuanya betul-betul mendidik kita dengan hal-hal yang tidak baik. Termasuk dulu ada kalau tidak salah film kartun siapa? Shinchan ya. Yang mengajarkan anak kurang ajar sama orang tuanya, berbicara tidak senonoh. Dan subhanallah hal seperti ini paling cepat ditangkap sama anak-anak. Kemudian mereka ikuti. Tapi kalau kebaikan butuh waktu, ditanam, disiram, dipupuk. Tapi kalau yang jelek, kenapa cepat menyebar? Aneh nggak? Seperti api begitu dinyalakan, langsung berkembang dengan pesat. Tapi memadamkan api tidak gampang. Jadi membiasakan lidah kita berkata yang tidak baik, menggunakan kata-kata yang tidak sopan, akan menumbuhkan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah kita. Jadi biasakan kita menggunakan kata-kata bahasa ungkapan-ungkapan yang baik. Jangan kita karena asyik mendengarkan humor-humornya para pelawak, kita ambil pembicaraan mereka sebagai apa? Tutur kata kita semuanya. Dan terhadap teman-teman juga, jangan suka memberikan julukan-julukan yang tidak baik. Coba kita lihat bagaimana syaitan menggiring kita kepada hal yang tidak baik. Di daerah Jakarta, saya nggak tahu di daerah yang lain, yang paling sering mendapatkan julukan yang tidak baik siapa? Nama siapa? Nama Muhammad. Mat meler, mat leor, mat tanduk. Betul. Itu paling sering mendapatkan julukan yang tidak bagus. Di daerah Cawang itu ada sekian Muhammad, selalu jelek julukannya. Ini kan jelas-jelasan menghina Nabi kita Muhammad SAW, memberikan julukan-julukan yang tidak baik. Saya ingin tahu kenapa kok Muhammad yang mendapatkan sasaran? Kenapa kira-kira?
Ini anak-anak tidak sadar. Seharusnya mereka menjaga lisan mereka dari hal seperti ini. Kira-kira sakit hati nggak kalau kita diberikan julukan yang jelek? Sakit hati pasti kan? Sebagaimana kita sakit, orang lain juga lebih sakit. Oleh karena itu, mari bersama-sama di sekolah kita biasakan tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita, perbuatan dari pengikut Nabi yang mulia, yang berakhlak mulia, yang mencintai makarimul akhlak. Jadi saya ingatkan kembali dalam bicara, begitu juga kalau seandainya ada salah seorang dari kita tampil, gunakan bahasa-bahasa yang indah. Setelah assalamualaikum kita memuji Allah, panggil kepada sahabat-sahabat dan rekan-rekan, ikhwan dan akhwat. Jangan gunakan kata guys. Jangan gunakan, saya termasuk merasakan ini kok menyebar sampai anak-anak kecil di kampung. Hello guys. Nggak cocok sama sekali dengan kita-kita semua ini. Tapi kalau sahabat, ya, rekan-rekan, ikhwan, ya, sesama orang, kan indah sekali kan? Dan jangan pernah merasa minder. Jangan pernah merasa minder kita menggunakan bahasa-bahasa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kebiasaan bersikap santun ini akan membiasakan kebiasaan yang mulia, memudahkan kita berjalan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan-bulan yang haram ini Allah mendidik kita untuk terbiasa menjaga diri kita, menjaga lisan kita dari kehormatan-kehormatan saudara kita. Insya Allah keluar dari bulan Muharram kita menjadi manusia yang mengalami peningkatan dan pertumbuhan kebaikan di antara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para sejamaah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan kajian kita membawa manfaat bagi kita semua. Pada sebelum libur kita membaca surat Yasin, ya. Insya Allah kita akan baca secara berurutan. Ya, kita pilih satu surah secara berurutan, kita akan baca bersama-sama. Dan kita harapkan kalau bisa anak-anak kita semua juga bisa mengikuti dan biasakan untuk menyampaikan apa yang didengar. Menyampaikan, jangan hanya menerima, tapi kita menyampaikan kepada teman kita, kepada keluarga kita pada saat pulang, apa yang kita fahami dari ayat-ayat Allah, ini akan menambahkan ilmu kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.